Halo semuanya, perkenalkan saya Evania. Pada podcast kali ini, saya ingin membawakan sebuah cerita dari seseorang yang bernama Nubi. Jadi, ada seorang anak bernama Nubi. Ia adalah anak yang ceria. Baru-baru ini, dia sedang tertarik dengan salah satu makanan yaitu salad sayur. Setiap hari, dia tidak pernah lupa untuk makan salad sayur. Jenis yang paling dia suka adalah Caesar salad. Salad yang diciptakan oleh Caesar Candini dan pernah ditetapkan menjadi salah satu salad terbaik dari Amerika. Caesar salad sendiri terbuat dari bahan-bahan nabati dan hewani. Ada dada ayam, telur rebus, selada, air lemon, bawang putih, garam, dan saus salad. Karena setiap hari Nubi makan salad, ia merasa tubuhnya lebih sehat. Nubi jadi penasaran, kenapa ya kira-kira tubuhnya bisa lebih sehat? Ternyata, setelah Nubi cari tahu, tubuhnya jadi lebih sehat karena sayur-sayuran di salad yang mengandung begitu banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh Nubi. Sayur menjadi sumber serat terbaik bagi tubuh, sehingga jika mengonsumsi sayur, organ pencernaan menjadi lebih sehat. Sayur-sayuran ini juga membantu menjaga kesehatan usus. Usus yang sebagai salah satu organ pencernaan akan menyerap nutrisi-nutrisi yang sehat dari sayur dan akan diserap oleh tubuh. Karena kaya akan serat, sayur membuat usus besar lebih sehat dan membantu melancarkan buang air besar. Kebetulan juga nih, di salad yang dimakan Nubi juga ada telur dan dada ayam yang mengandung protein tinggi. Protein penting bagi tubuh karena protein itu merupakan salah satu penyusun dari sel tubuh. Pembentukan tulang, otot, kulit, darah, dan memperbaiki jaringan tubuh semua membutuhkan protein. Di aktivitas sel sendiri terjadi sintesis protein, di mana sel akan membentuk protein dengan bantuan sel retikulum endoplasma kasar. Berarti, tubuh manusia sendiri sebenarnya menghasilkan protein. Tetapi protein yang dihasilkan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu asupan protein dari luar seperti telur dan dada ayam yang ada di salad Nubi demi menjaga kesehatan sel tubuh. Ternyata, banyak sekali manfaat dari salad yang Nubi konsumsi. Sekarang, ia jadi semakin ingin nih untuk makan salad setiap hari dan mencoba untuk membuat berbagai macam salad. Siapa tahu setelah ini, ia bisa berjualan salad miliknya sendiri. Nubi akhirnya mencoba beberapa resep salad. Ia mencoba membuat Caesar salad homemade. Rasanya ternyata tidak kalah enak dengan yang ia beli di toko. Di toko, harga salad itu 45.000 per mangkuk salad besar. Ternyata, pasti sang pemilik toko mendapat banyak keuntungan. Karena kira-kira dalam BEP rupiah, 276.000 dan laba perharinya berarti 83.000 per 10 salad. Banyak sekali ya. Nubi akan mencoba membuat banyak salad yang sehat untuk diberikan kepada teman-temannya agar mereka juga menjadi lebih sehat. Karena untuk menjaga tubuh yang sudah dipercayakan Sang Pencipta, kita harus merawat tubuh kita dan menjaga kesehatan tubuh kita sebaik mungkin. Seperti umat di gereja perdana yang mengasihi dan perhatian terhadap sesama, hingga diteladani dalam gereja sampai hari ini. Maka, Nubi berusaha meneladaninya dengan perhatian kepada teman-temannya agar tidak hanya Nubi yang sehat, tetapi teman-temannya juga. Namun, ada hal yang juga dikhawatirkan Nubi. Pada zaman modern ini, sayur-sayuran yang kita beli di pasar maupun supermarket ternyata belum cukup aman. Seperti berita yang pernah ia lihat. Masyarakat Bandung sempat sedikit khawatir untuk mengonsumsi sayur yang ditanam petani dikarenakan sepanjang bantaran Sungai Citarum tercemar limbah dari pabrik tekstil. Petani di sana mengaku terpaksa menggunakan air yang tercemar itu untuk menyiram tanaman mereka. Padahal airnya berbau menyengat dan keruh. Bisa dibayangkan betapa bahayanya mengonsumsi sayuran yang menyerap zat kimia dari limbah seperti logam berat. Tubuh kita akan keracunan dan kita akan merasakan dampaknya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti keracunan, tumor, dan kanker.
Sebagai pencinta sayuran dalam salad, tentu ia prihatin akan hal ini. Sayuran yang seharusnya menyehatkan tubuh menjadi berbahaya untuk tubuh karena perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan manusia sendiri. Ada salah satu ajaran gereja tentang pembangunan dan ekologi. Ajaran tersebut menyatakan bahwa segala pembangunan dilakukan untuk manusia. Manusia menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi korban dari pembangunan. Pembangunan sendiri seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan seharusnya tidak menjadi ajang di mana manusia menggunakan demi kepentingan pribadi, tetapi menjadi ajang di mana manusia mendapat kepemilikan alam sebagai citra Allah. Gereja sendiri peduli terhadap kondisi alam. Salah satu tokoh gereja, Paus Fransiskus, menerbitkan ensiklik berjudul Laudato Si. Dalam ensiklik tersebut, ia mengungkapkan keprihatinan terhadap alam yang semakin rusak dan tercemar. Ia mengajak manusia untuk merawat dan menjaga bumi dengan mulai mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup hijau yang lebih ramah lingkungan. Dari ensiklik Paus Fransiskus, Nubi belajar bahwa gereja Katolik terbuka dan peduli terhadap permasalahan yang terjadi di dunia ini. Karena hal itu, Nubi ingin mulai belajar untuk hidup ramah lingkungan. Ia akan menanam beberapa jenis sayuran di halaman rumahnya. Sehingga nantinya, jika ia membuat salad, ia dapat menggunakan sayurnya sendiri yang terjamin kebersihannya. Nubi juga ingin belajar untuk mengurangi limbah dengan menerapkan reduce, reuse, recycle. Ia akan belajar mengurangi limbah plastik dengan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Dan ia juga akan mendaur ulang sampah plastik di rumahnya. Nah, tadi adalah cerita dari Nubi. Ternyata, hanya dari makanan yang ia sukai, ia dan kita semua bisa belajar banyak hal baru, bahwa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan bergizi. Kita harus mensyukuri kesehatan yang sudah dikaruniakan kepada kita. Kita harus lebih peduli kepada sesama kita, agar kita dan sesama kita tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Serta, kita harus peduli terhadap lingkungan yang mulai rusak dengan belajar hidup ramah lingkungan. Coba ya, lain kali kita cari tahu lebih dalam tentang hal-hal yang kita sukai. Siapa tahu kita bisa menambah wawasan seperti cerita Nubi tadi. Semoga cerita Nubi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa lebih menjaga kesehatan tubuh kita dan juga lebih menjaga kesehatan lingkungan. Sekian dari cerita Nubi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi.